البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah al-hadits tsani wal ishrun ba'da 822. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis Ummi Salamah, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah, orang yang meminum di dalam bejana yang terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, hanyalah dia itu menenggak atau meneguk api jahanam ke dalam perutnya. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam satu riwayat karya Imam Muslim, innalladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyatil fiddati waz zahab. Inti hadisnya sama, tetapi ada faidah tambahan, lafaz tambahan. Sesungguhnya orang yang makan atau minum di dalam bejana emas dan perak. Baik. Jadi perak saja demikian, apalagi emas di situ. Wa fi riwayatin lah, dan dalam satu riwayat karya Imam Muslim juga, man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddah, orang yang meminum di bejana yang terbuat dari emas atau perak, fa inna ma yujarjiru fi batnihi naran min jahannam, hanyalah dia itu menenggak atau meneguk ke dalam perutnya itu api dari jahanam. Ya, ada beberapa lafaz, intinya sama di sini. Intinya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Battal dan lain-lain, yaitu diharamkannya mempergunakan perak atau emas untuk menjadi bejana atau menjadi pinggan, menjadi piring, dan yang semacam itu, menjadi alat makan atau alat minum. Hikmahnya adalah, kata para pensyarah, yaitu ini tanaumnya orang-orang kufar. Makanya sebagaimana dalam hadis yang telah kita lewati sebelumnya, hadis Hudzaifah itu, bahwasanya ini untuk mereka di dunia, yaitu Allah membiarkan ini untuk kemewahan mereka di dunia dan menjadi milik kalian di akhirat nanti. Adapun di dunia kita dilarang. Dan tatkala larangannya itu disebutkan ada hukuman khusus, maka tahulah kita ini dosa besar, bukan sekedar dosa kecil, diancam dengan neraka jahanam. Yaitu apa di sini? Kalau lafaz pertama yashrab, lafaz yang kedua yaitu makan juga masuk di dalamnya. Ummi Salamah sendiri, beliau adalah Hindun bintu Abi Umayyah. Abu Umayyah namanya Hudzaifah. Hindun bintu Hudzaifah al-Makhzumiyah al-Qurashiyah, dari kalangan bangsawan, ya kabilah Makhzum, Bani Makhzum ini termasuk bangsawan kelas paling tinggi, termasuk yang paling tinggi di kalangan orang-orang Quraisy. Dan hadisnya ini bersifat umum sebagaimana yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan lain-lain. Laki-laki dan perempuan masuk. Sebagaimana itu yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Wanita juga termasuk di sini, menggunakan emas dan perak untuk pinggan, bejana, untuk alat makan, alat minum. Ini haram, ini dosa besar. Adapun untuk perhiasan, ma'ruf, wanita boleh menggunakan emas dan perak. Laki-laki boleh untuk cincin yang terbuat dari perak. Yang selain itu tidak boleh. Hanya saja ada khilaf yang agak panjang di kalangan fuqaha, yaitu bagaimana kalau ada orang hidungnya terpotong, kemudian untuk menyambungnya menggunakan emas. Imam Syafi'i yang anak lihat di dalam agak lama tapi dulu membolehkan, karena bukan untuk bernikmat-nikmat, tapi karena memang emas itu di masa itu sesuai untuk tulang, untuk menyambung ini menyambung itu, sesuai dia. Kalau sekarang alhamdulillah teknologinya sudah lebih modern, boleh mencari bahan yang sesuai dengan tulang. Ada tulang sintetis atau mungkin kapur yang di tengahnya ada platinum atau apa. Tapi di masa lampau itu karena terpaksa boleh memakai emas, bukan untuk bernikmat-nikmat. Lagi pula bahayanya adalah boleh jadi akan dirompak orang.
Tapi masalah bolehnya boleh karena terpaksa, hidung terpotong. Nah, daripada terpotong berlubang kena hujan susah, kasihan nanti selesai makruh kan. Nah, ditutup dengan emas biar paling tak ada tudungnya itu. Kasihan. Nah, di Indonesia ada yang ibu-ibu yang peniaga kedai nasi. Nah, hasilnya banyak dipakai untuk selain gelang yang besar-besar juga diletakkan di gigi. Akhirnya memang dirompak, dibunuh, dicabuti itu emasnya di giginya juga. Memang resiko kalau sering nampak bawa emas. Tapi sekarang pembahasan kita terkait dengan alat makan dan alat minum. Sebagian ulama mengatakan di antara hikmahnya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena sebenarnya emas dan perak ini adalah untuk perhiasan badan atau untuk alat tukar menukar, yaitu posisinya adalah sebagai uang, sebagai hakim di dalam perniagaan kalau istilah Ibnul Jauzi. Maka kalau dia malah sekedar disimpan untuk alat makan, maka ini menyelisihi hukum asalnya, menyelisihi hikmah asalnya. Makanya dia berdosa, dan ternyata hadis menyebutkan dosanya besar, terancam dengan api neraka. Disebutkan di sini innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Ini dengan narnya ini dengan dinasobkan naro. Berarti yujarjiru ini fa'ilnya adalah huwa. Naro sebagai maf'ul lebih dari yujarjiru. Berarti yujarjiru kata Al-Hafidz Ibnu Hajar maknanya adalah yatajarra, yaitu meminum, menenggak. Hakikatnya dia menenggak api neraka. Dan Imam Nawawi menukilkan ijma semuanya menjadikan nar sebagai apa? Mansub, maf'ul bih dari yujarjir. Tapi kata Al-Hafidz ijma'nya itu terbantahkan karena ada beberapa riwayat, dan jelas yang namanya riwayat sanad itu rata-rata di zaman salaf. Maka kalau ada riwayat yang sahihah tidak dikatakan bahwasanya ada ijma, karena ada riwayat yang lain yang sama-sama sahih, yaitu narnya ini adalah marfu, yujarjiru naru. Apa yang lain membacanya yujarjaru, jimnya di fathah. Dohirnya yang ijma yang disebutkan Imam Nawawi adalah masalah yujarjiru, yaitu jimnya di kasrah. Ternyata ada riwayat lain yaitu yujarjaru. Berarti maknanya apa? Maknanya jadi agak lain. Kalau nar di situ dirofakkan, kata Al-Hafidz yujarjaru di situ maknanya adalah yuraddid atau yuraddat, yaitu api neraka dibolak-balikkan di dalam perutnya. Jarjara yaitu raddada, yaitu berbolak-balik. Api neraka berbolak-balik, berpusing, berputar-putar di dalam perut dia. Asal dari jarjarah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan dari Al-Jauhari, Abu Ubaid dan lain-lain, itu adalah suara dengusan lembu tatkala lembu sedang marah. Dengusan lembu itu. Nah, kemudian ternyata ini digunakan untuk istilah api yang bergejolak di dalam perut. Jadi sampai bersuara dengan suara gemuruh. Na'udzubillah. Ini ancaman yang berat, walaupun nampaknya kita minum air yang sedap, air yang manis, atau minuman-minuman yang lain. Tapi tatkala bejananya itu dari emas atau dari perak, ternyata hakikatnya kita sedang membolak-balikkan api neraka di dalam perut kita. Na'udzubillah. Sekitar gastrik aja sudah setengah mati. Bagaimana kalau api neraka yang berbolak-balik di perut? Ya jelas hancur luluh itu perut dan seisinya. Tayyib. Adapun riwayat yang kedua ini adalah apa? Baik emas ataupun perak hukumnya sama. Cuma riwayat kedua ini pakai wawu, seakan-akan ada jamak, yaitu gabungan antara emas dan perak. Makanya Imam Nawawi mendatangkan riwayat ketiga bahwasanya maksudnya wawu di sini adalah au min zahabin au fiddah. Jadi bukan digabungkan tapi salah satu, mungkin emas, mungkin perak, hukumnya adalah sama. Baik, meminum fi ina'in di dalam bejana ini sekedar apa? Kharaja makhrajal ghalib. Biasanya orang-orang itu minum langsung di dalam bejana, mulutnya itu menempel di bejana. Tetapi hukumnya juga mencakup untuk orang-orang yang menuangkan, yaitu bejananya memang terbuat dari emas dan perak, tetapi kemudian dituangkan ke dalam cawan yang lain. Ini hukumnya sama karena dia menyimpan air tadi, menyimpan cecair tadi di dalam bejana emas dan perak.
hukumnya juga sama. Walaupun minumnya lewat sedikit lain, agak melalui perantaraan, bukan langsung minum dari bejana itu, tetapi meminum dari cawan. Tapi hukumnya adalah sama, karena intinya adalah istiqmal, yaitu penggunaan, menggunakan emas dan perak untuk menjadi wadah air minum atau wadah untuk makan. Ini juga hukumnya sama. Jadi sama saja, nasinya itu diletakkan di sebuah istilahnya itu ya, yang untuk wadah nasi itu, tapi terbuat dari emas atau perak. Istilahnya apa? Mungkin semacam periuk misalkan, dulang misalkan. Walaupun nanti kita makannya, kita mencedok dari situ, kemudian meletakkan di pinggan yang lain, tetapi tetap pelakunya itu terkena hukum yang sama, karena dia menggunakan emas dan perak untuk menjadi dulang. Ya, untuk meletakkan nasi, meletakkan sayur dan sebagainya. Dia terkena dosa ini, walaupun tidak langsung makan di dulang tadi, dulang emas tadi. Dan dari sini pula ada bantahan kepada orang-orang Hizbiyun yang mengatakan agama ini terbagi menjadi dua, al-qusyur wal lub, yaitu kulit dan inti. Yang penting adalah intinya, kulit tidak penting. Apa sih inti? Inti adalah menegakkan kekuasaan, menegakkan syariat Allah di bumi. Nah, ini syariat kalian sia-siakan pula. Adapun untuk masalah adab, kata mereka, masalah adab itu masalah kulit saja, tidak perlu diperhatikan. Nah, sekarang justru di dalam masalah adab ada yang sampai hukumnya adalah dosa besar. Takkan ini dikatakan cuma kulit dan tidak penting. Orang boleh masuk neraka dengan sebab masalah adab yang keliru seperti itu, melanggar dalil. Ini menunjukkan seluruh ajaran Islam adalah penting, tidak layak untuk diremehkan. Kalau masalah adab saja boleh terancam api neraka, apalagi masalah yang lebih besar, masalah manhaj, yang mana Allah Ta'ala mengatakan am lahum syuraka usyara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadz zalimina lahum adzabun alim. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Kalau bukan karena kalimat keputusan, niscaya telah diselesaikan urusan di antara mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam siksaan yang pedih. Lihat di sini, kalau masalah adab saja boleh diancam neraka, apalagi masalah manhaj, yaitu orang berani untuk membuat syariat sendiri, membuat ajaran yang tidak diizinkan oleh Allah. Ternyata ancamannya apa? Yaitu dalam siksaan yang pedih. Nah, banyak orang yang kalau masalah adab sangat perhatian, tapi lupa masalah manhaj ini lebih berat lagi urusannya. Masalah adab takut neraka, tapi masalah manhaj tidak takut neraka. Padahal ini terkait dengan haknya Allah untuk jangan dipersekutukan di dalam pensyariatan. Nah, semuanya adalah penting dan semuanya wajib diperhatikan. Baik masalah adab, juga masalah tauhid dan akidah, manhaj, fikih dan lain-lain. Semuanya penting karena semuanya diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ilahuna wallahu a'lam.